Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kabupaten Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa, 20 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Kita diingatkan bahwa kita adalah saudara-saudari Yesus Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Berkat sakramen pembaptisan kami sudah menjadi saudara-saudarimu yang sah. Kami berdoa semoga Tuhan sadarkan kami agar kami selalu bertingkah laku baik sebagaimana layaknya tingkah laku para murid perdana yang sangat didorong oleh rasa kasih sebagai saudara. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa darah-darahku? Siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita adalah saudara-saudari Yesus Kristus. Siapakah yang sangat kita cintai dalam hidup kita? Orang tua kita, saudara-saudari kita, teman dekat kita, Tuhan kita? Masing-masing kita punya jawaban atas pertanyaan ini, dan jawabannya pasti didukung dengan alasannya. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa ibu Yesus bersama saudaranya datang mau bertemu Yesus. Tetapi jawaban Yesus, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Sambil menunjuk kepada muridnya, ia berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan." Kalau kita merenungkan jawaban Yesus, ada kesan bahwa Yesus tidak menghiraukan ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi kesan ini sama sekali tidak benar. Yesus yang adalah pencetus hukum cinta kasih, pribadi yang selalu menggerakkan hati semua orang untuk mencintai orang lain sama seperti diri sendiri, pasti selalu mencintai ibunya dan saudara-saudaranya. Dia yang adalah maha cinta, pasti cintanya kepada orang tua dan keluarganya tidak perlu diragukan lagi. Yesus pasti selalu menunjukkan cintanya kepada ibu dan saudara-saudarinya tanpa syarat.
Mungkin ada yang bertanya, kalau demikian apa maksud pertanyaan Yesus? Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Menurut tafsiran kitab suci, pernyataan ini diucapkan dengan tujuan agar para murid bisa melihat makna dan pentingnya menjalankan perintah Tuhan. Semakin kita rajin dan setia menjalankan perintah Tuhan, maka relasi keakraban antara kita dan Tuhan kita akan semakin kuat. Relasi fungsional sebagai guru dan murid akan pelan-pelan berubah menjadi relasi keluarga. Pengalaman manusiawi kita sudah membuktikan bahwa relasi fungsional antara sesama akan pelan-pelan berubah menjadi relasi kekeluargaan. Karena pengaruh kedekatan emosional dan keterbukaan antara kita, kepercayaan dan penghargaan antara sesama adalah faktor yang paling penting dalam berrelasi. Semakin kita saling percaya dan menghargai dalam berrelasi, maka rasa kedekatan antara kita semakin kuat. Kedekatan Yesus dengan para muridnya pun sangat erat. Kelanjutan dari karya pewartaannya pun akan sangat bergantung pada kerjasama antara Tuhan dan kita. Tanpa para murid yang disapanya ibu dan saudara-saudaranya, maka kelangsungan karya pewartaan kerajaan Allah di dunia ini pasti tidak mungkin diteruskan. Kedekatan emosional yang didorong oleh kasih antara para anggota dan Tuhan sungguh memperkuat relasi kita, sehingga dengan demikian para anggota menyapa dirinya sebagai saudara-saudari Yesus Kristus. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita berdoa. Semoga Tuhan sadarkan kita agar kita selalu bertingkah laku baik, sebagaimana layaknya tingkah laku para murid perdana yang sangat didorong oleh rasa kasih sebagai saudara. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.